Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kosmografi. Yuk kenalan sama bumi. Yang pertama, bumi sebagai planet. Bumi kita ini adalah sebuah planet. Itu sebuah benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Keberadaan bumi di jagat raya ini tidaklah berdiri sendiri, serta bebas, tetapi bersama-sama serta berhubungan dengan benda-benda langit yang lain, dan dipengaruhi atau ditentukan oleh hukum-hukum yang berlaku di jagat raya yang maha luas ini. Matahari dan bulan besar pengaruhnya terhadap bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki keistimewaan terutama bagian manusia dan makhluk hidup lainnya. Angin bergerak dengan teratur, siklus air berjalan dengan baik, tanaman tumbuh subur pada lapisan tanah hanya di bumi ini dan di planet yang lainnya tidak. 4 planet dalam tata surya memiliki ukuran lebih kecil daripada planet bumi. 4 buah lagi berukuran jauh lebih besar dari planet bumi. Oleh karena itu, dipandang dari sudut masanya, bumi bukanlah anggota terkemukakan dari keluarga matahari. Akan tetapi, bumi kita adalah yang terpenting dari planet di jagat raya karena bumi merupakan tempat tinggal kita di ruang angkasa. Tempat untuk melihat seluruh jagat raya. Dari luar angkasa, bumi kita sangat berwarna biru dan putih. Warna biru, keputih-putihan yang berasal dari air yang menutupi 2/3 permukaan bumi. Sedangkan warna putih berasal dari awan yang berterbangan di atmosfer bumi. Banyak teori telah dikemukakan untuk menerangkan asal mula bumi dan planet-planet lain. Semua teori ini hanyalah sedikit lebih baik daripada suatu rekaan yang cerdik, karena tidak didasarkan atas data yang mencukupi. Namun, sekalipun kita hanya tahu sedikit tentang masa awal pada kita tahu banyak sekali tentang bentuk, struktur, sifat, dan geraknya. Dampak bentuk bumi kita yang bulat. Dampak bentuk bumi kita yang bulat dan permukaan bumi yang melengkung. Hal ini menimbulkan kejadian-kejadian yang kadang-kadang tampak aneh bagi kita. Yang pertama itu ada cakrawala, ialah lingkaran yang ada di sekeliling kita, seolah-olah merupakan garis batas pertemuan antara langit dan bumi. Yang kedua ada semakin tinggi permukaan, maka semakin luas batas pemandangan kita. Jadi makin tinggi kita berada di atas permukaan bumi, maka makin jauh atau makin besar pula lingkaran batas pemandangan kita. Yang ketiga itu ada kemampuan tiang kapal saat menuju ke pantai. Jika kita berdiri di tepi pantai dan memandang ke arah laut ke arah kapal-kapal yang berlayar menuju ke pantai, yang kita lihat terlebih dahulu dari kejauhan mula-mula ialah asapnya. Kemudian tiang-tiang yang tertinggi cerobongnya dan baru kemudian badannya. Seakan-akan kapal itu muncul dari air laut ke garis cakrawala. Dan juga sebaliknya, gejala-gejala seperti itu tidak akan terjadi bila mana permukaan bumi itu sungguh-sungguh datar dan meluas segenap arah. Masih banyak lagi kejadian di alam ini yang ditimbulkan oleh bangun bumi yang bulat. Dan yang keempat itu permukaan bumi yang meluas ke segala arah tanpa batas-batas tertentu. Sebelum perkenalkan diri, saya Dian Amalia. Di sini saya akan menyebutkan atau memperkenalkan sifat-sifat fisik bumi. Sifat-sifat fisik bumi terdapat 4 sifat. Yang pertama itu ada massa bumi, yang kedua ada kepadatan bumi, yang ketiga ada gravitasi bumi, dan yang keempat ada gaya magnetik bumi. Selanjutnya ada atmosfer, hidrosfer, dan juga litosfer. Pertama itu atmosfer bumi kita tuh terdiri atas 3 bagian, yaitu udara, air, dan bagian padat, atau seperti yang dikatakan seorang ilmuwan atmosfer, hidrosfer, dan juga litosfer. Ilmiahnya diturunkan dari akar-akar kata-kata Yunani. Atmos itu yang berarti uap, hidros itu yang berarti air, dan juga litos itu berarti batu. Atmosfer adalah udara yang memiliki bumi, terdiri atas sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas-gas lain, termasuk uap air dan karbon dioksida. Atmosfer merupakan selubung bumi yang berupa air, meliputi samudra, lautan, sungai, rawa, danau, dan air di bawah permukaan. Pada lapisan ini, banyak sekali kehidupan seperti hewan, ikan, dan lainnya. Tumbuhan air dan plankton yang banyak membantu dalam kehidupan manusia.
litosfer, yang merupakan bagian pada bumi yang terdiri atas 3 jenis batuan, yaitu batuan gunung api, ada batuan beku, endapan, dan batu metamorfosis, serta tanah. Tanah terdiri atas puing batuan yang bergabung dengan bahan-bahan organik. Batuan gunung api dari zat penghasil batuan yang lurus disebut magma. Batuan endapan terdiri terutama atas berbagai pecahan batuan yang telah tertimbun beribu-ribu tahun yang silam dan telah tertekan bersama titik saat batuan gunung api. Atau batu endapan berubah karena suhu tekanan dan kekuatan di dalam bumi berubah, terjadilah batuan metamorfosis. Selanjutnya, umur bumi. Ada beberapa unsur radioaktif dan isotop yang bisa digunakan untuk mengetahui benda-benda kuno termasuk batuan dan mineral. Unsur-unsur ini ialah karbon 14, isotop karbon dengan berat atom 14, rubidium 87, kalium 40, teoritium 90, serta uranium 235 dan 238. Jumlah isotop dalam suatu contoh diukur oleh detektor radiasi dan oleh metode-metode lain. Umur satu batuan mungkin didasarkan atas satu atau unsur. Metode ini tidak pasti dan mungkin terjadi ketidakpastian dalam beberapa ratus juta tahun. Mungkin pula akan terjadi ketikan yang kecil untuk umur yang diukur dengan berbagai isotop yang berbeda. Yang dikenal di bumi terbentuk hampir 4 miliar tahun yang lalu. Bumi berdiri dianggap berumur sekitar 45 miliar tahun. Rotasi bumi. Bumi itu berputar mengelilingi sumbunya atau berotasi. Sekali putarannya dalam waktu 24 jam. Sedangkan arah perputarannya ialah dari barat ke timur, atau rotasi lengkap dalam sekitar 23 jam 56 menit 4,9 detik. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada poros atau sumbunya yang miring sebesar 23,50 derajat dari barat ke timur, dengan durasi 24 jam dalam sekali putaran. Bukti-bukti bahwa bumi berotasi. Yang pertama ada percobaan benda jatuh oleh Benzenberg and Reich pada tahun 1802. Yang kedua ada percobaan ayunan oleh Foucault pada tahun 1852. Akibat rotasi bumi, telah kita ketahui bahwa bumi berotasi 1 kali dalam 24 jam mengelilingi sumbunya dengan arah dari barat ke timur. Peristiwa itu mengakibatkan terjadinya banyak kejadian dan peristiwa yang dapat kita saksikan di alam ini. Yang sebaliknya dapat pula kita jadikan bukti-bukti bahwa bumi itu berotasi. Titik beberapa kejadian yang penting adalah merupakan akibat dari rotasi bumi, ialah sebagai berikut. Yang pertama itu, ada peredaran semua harian benda langit. Yang kedua, peristiwa siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, perbedaan arah angin pasat. Yang kelima, bentuk bumi yang padat. Dan yang terakhir itu, perbedaan besarnya gravitasi bumi. Selanjutnya ada revolusi bumi. Pendapat para ahli astronomi tentang revolusi bumi. Pertama, menurut Copernicus adalah orang pertama yang mengumumkan bahwa titik bumi berputar mengelilingi sumbunya sekali putaran dalam sehari. Kemudian bergerak mengelilingi matahari sekali dalam setahun. Selanjutnya yang kedua itu ada Kepler 1609 berhasil mengemukakan hukum-hukum yang menguasai gerak bumi dan planet-planet lainnya. Planet-planet lain itu mengelilingi matahari yang merupakan satu-satunya hukum ini mengatakan bahwa titik bumi dan planet lain mengelilingi matahari menempuh lintasan-lintasan yang berupa elips dengan matahari yang berada sebagai salah satu titik apinya. Selanjutnya ada juga gerakan planet-planet termasuk bumi di dalam tata surya yang disebabkan karena adanya gaya tarik yang umumnya terdapat pada semua benda. Bukti-bukti bahwa bumi berevolusi.
bahwa bumi itu sungguh-sungguh beredar mengelilingi matahari dapat dibuktikan dengan adanya gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, abrasi, dan yang kedua, paralaksis. Bukti-bukti bahwa akibat bumi yang berevolusi. Yang pertama, pergeseran matahari antara garis barik utara dan garis barik selatan. Yang kedua, perubahan panjang siang atau malam. Yang ketiga, pergantian musim. Yang keempat, peredaran semu tahunan matahari. Yang kelima, zodiak dan rasi bintang. Yang keenam, tarik matahari.